Menurut kalian, Suzuki itu terkenal dengan apanya sih? Build quality atau durability? Komen sih kalau kalian itu yang paham dan pecinta Suzuki ya. Bagi yang pecinta Suzuki, kali ini Automotion Garage akan ngebahas salah satu matic yang terbaru dari Suzuki, yaitu Suzuki Burgman 125. Dan kebetulan saya sekarang itu ada di dealer Surabaya di Suzuki Indrapura. Ntar kalian kalau misalnya kesini tinggal di Google Maps aja, itu tinggal datang ada gitu kan. Nah, sebelum kita mulai dari video ini, sebenarnya saya tuh pengen tanya, kalau OTR teman-teman yang ingin tahu OTR-nya di Surabaya itu berapa sih? Nah, kita tanya sama teman saya ya. Mbak, bisa kesini nggak? Teman-teman, kebetulan di kiri saya itu ada ini ya, teman saya lama banget, ini kawan lama. Nah, saya tuh tanya, nama kamu siapa sih? Berubah nggak? Namaku sama Riza. Oke, Riza ya. Riz, ini Suzuki ini itu ada berapa warna, Riz, untuk Burgman-nya? Untuk Burgman-nya ada 3 warna. Jadi yang di belakang ini adalah platinum silver warnanya, platinum silver. Terus ada matte black sama platinum bronze. Platinum bronze. Jadi hitam, silver sama coklat ya. Betul sekali. Oke, untuk OTR-nya ini motor dibanderol berapa untuk OTR Surabaya tuh? Oke, untuk wilayah Surabaya, Sidoarjo, sama Gresik dan Pasuruan itu OTR-nya 25.900 ya. Jadi kita ada perbedaan di OTR setiap wilayah. Oh, setiap wilayah ada. Ada. Cuma kalau yang disebutkan tadi oleh Mbak Riza itu 25.900 ya. Iya, betul. Perlu diingat itu suatu saat pasti akan berubah, tergantung kalian nonton video ini itu di saat kapan. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya, ini bisa DP nggak kira-kira? Bisa. Oh, bisa ya? DP-nya mulai dari 1.600.000. DP mulai 1,6. Kalau masalah angsuran langsung tanya aja ya, nggak usah saya sebutin di bawah. Capek saya ngeditnya. Oke, langsung aja ntar hubungi si dia nih. Ini nomornya berapa, Bos? Tetap lupa saya ini ngomong gitu. Nomornya di 0821 4465 9899. 0821 4465 9899 sampai hafal saya. Oke, Riz, thank you ya. Oke, Yuk, thank you. Mic-nya, Bos. Senggol dong. Iya. Itu tadi ya stimulasi alias kurang lebihnya harga OTR, dan kalau misalkan kalian mau nyicil bisa ya hubungi si dia tadi itu. Nah, oke teman-teman, jadi ini motor menurut saya dari segi desainnya, ini bagi saya nih, ini opini jujur ya, ini Automotion Garage tuh saya nilai motor ini desainnya unik ya. Uniknya kenapa? Karena ini tuh agak sedikit berbeda dengan keluarganya Burgman, di mana Burgman itu ada 250 cc sama 400 cc, tapi kurang lebihnya itu hampir sama, tapi ada perbedaan. Ya jelas ini karena ini motor 125 untuk street ya, makanya ada tulisan street gitu. Oke, FYI for your information untuk kalian, jadi motor ini tuh bisa dibilang JDM ya. JDM itu apa sih? Bisa dibilang Jaipur Domestic Market. Artinya motor ini tuh bisa dipasarkan, bukan bisa sih, tapi motor ini dipasarkan di kayak Filipina, Vietnam, terus kemudian tapi basicnya motor di Eropa juga, dan kebetulan basicnya motor ini tuh CBU build up dari India teman-teman. Oke, kita akan ngebahas dari di bagian depannya. Di bagian depannya ini motor menurut saya cakep di bagian depan. Secara sasisnya, wheelbase-nya ini motor nggak terlalu panjang tapi pendek. Menurut saya pas dengan ukuran 125 ya. Dan kalau kita ngebahas dari depan, ini lampunya udah LED teman-teman, dan ada DRL-nya gitu. Namun di bagian kanan kirinya dia masih menggunakan bohlam. Tapi kalau teman-teman mau modif, itu motor ini tuh bisa gitu kan, pakai LED itu kecil lah ya kalau modif-modif kayak gitu kan. Nah, oke, lanjut lagi di bagian bawah nih. Di bagian bawah ini ada yang menarik. Karena apa? Karena motor ini yang misalkan kalau kalian itu lihat di Indonesia, biasanya motor-motor Indonesia tuh nggak ada ini ya, kayak eye-catchingnya ya. Tapi kalau ini dia ada nih. Nah, mata kucingnya, eye-catch-nya. Jadi ini yang membuat perbedaan ya antara motor Indonesia sama motor luar gitu. Kalau kalian tahu ini mau fungsinya buat apa, komen aja di bawah. Oke. Lalu di bagian ini ya teman-teman, pengeremannya. Oke, suspensinya dia pasti menggunakan teleskopik, nggak mungkin dong upside down secara motor 125 gitu kan. Rata-rata rivalnya juga pakai semuanya
ini teleskopik. Dan kebetulan di sini diameter piringannya cukup kecil sesuai porsinya. Lalu kemudian untuk velgnya ini 12 inch ya, ringnya 12 gitu. Dan di sini ada tulisan kalipernya itu adalah Nissin. Ya, biasanya Suzuki itu kalau nggak Nissin pakai Tokicho. Setahu saya Satria FUFI itu kalau yang depan itu Nissin, belakang kalau nggak salah pakai Tokicho. Dulu saya pernah review Satria FUFI ya. Oke, dan kalian tahu ya di bagian ban depannya ini, ya bagian depannya ini merek ini teman-teman, MRF. Nah, MRF ini punyanya siapa ban ini? Nah, ini tuh langsung dari India teman-teman, bukan produknya Indonesia tapi India gitu. Lanjut lagi untuk di bagian bannya teman-teman ya. Jadi MRF ini adalah buatan dari India langsung, bukan buatan Indonesia lokal. Dan untuk ukurannya dia, ini saya lihat ya di webnya Suzuki, ini adalah 90/90 ring 12. Dan kalau yang belakang itu 100/80 ring 12, berbeda dengan Suzuki Avenis. Jadi udah berbeda ya. Jadi yang Brookman ini lebih, menurut saya lebih proporsional ya, sesuai dengan desainnya itu. Oke, lanjut di bagian belakang. Langsung kita lanjut menuju di bagian belakang, teman-teman. Yes, teman-teman, di bagian belakang Suzuki Brookman ini 125 ini saya suka ya di bagian apanya. Selain di bagian depan, itu saya suka di bagian belakang. Karena di bagian belakang ini secara stop lampnya itu ciri khas Eropa banget ya, bukan malah kayak kelihatan India, tidak, tapi ini tuh kelihatan Eropa. Karena jujur ini tuh segaris ya, terus kemudian ada atasnya, ini udah LED, namun untuk sennya dia itu tetap ya sama seperti yang depan, itu masih menggunakan bohlam. Tapi secara desainnya ini kalau dilihat dari belakang ya, di sama spakbor bagian belakang nih, ini pas gitu, nggak terlalu yang modelnya itu kayak ada miss, itu tidak, tapi ini tuh pas, sesuai, proporsional. Kita lanjut lagi di bagian ban belakangnya. Nah, ban belakangnya tadi itu kan ring 12, itu juga merek MRF, itu dari India. Lalu kemudian untuk size-nya itu saya lihat di sini di webnya Suzuki itu 100/80 ring 12, 100/80 ring 12 teman-teman. Oke. Yes. Behelnya nih, ciri khasnya nih, ini juga proporsional banget, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Artinya apa? Kalau di bagian samping di behelnya ini itu dia kecil teman-teman ya, tapi kalau di bagian belakang dia ngikut melebar, jadi menyesuaikan dengan postur di bagian stop lampnya gitu ya teman-teman. Yes, kita lanjut lagi di bagian joknya. Joknya ini lebar banget cuy, bener. Lebar banget, makanya yang disebut dengan maxi-nya skuter dari Suzuki itu ya ini Matic untuk touring ya, kapasitas 125 cc. Untuk bagasinya kalian penasaran, ini tuh langsung di sini di rumah kuncinya. Jadi kalau zaman dulu tuh Suzuki ini sudah melakukan improvement di motor ini, dimana kalau saya lihat Suzuki selalu di bagian sini ya, di belakang ya, tapi kalau ini udah ada improvement, bisa dilihat tuh. Iya. Ini bagasinya serius, surprisingly ini gede banget. Ini tuh 21 literan ya, let's say 21 liter kurang lebihnya. Dan untuk kapasitas tangki bahan bakarnya ini let's say kurang lebihnya 5 liter teman-teman ya, kurang lebihnya 5 liter. Selain bagasinya let's say tadi kita bilang itu 21 literan, dan kalau untuk tangki bensinnya ini 5,5 liter teman-teman. Jadi secara untuk perjalanan jauh itu sangat lebih dari cukup, udah pas gitu kan. Dan kenapa dibuat 5,5 liter? Biar bagasinya itu lebar teman-teman. Tapi kalau ini kalian pakai helm yang full face, ini kayaknya nggak masuk. Udah ada beberapa teman-teman YouTuber yang pakai helm helm yang full face itu nggak bisa. Tapi kalau kalian punya helm bogo yang kecil itu baru bisa taruh sini. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Yes. Saya sukanya Suzuki itu di sini ya, ada improvement juga. Bro, coba ke sini bro, bisa kelihatan nggak? Nah, di bagian toolkitnya teman-teman tahu nggak? Ini tuh ada semacam kayak toolkit. Nah, ini tuh taruh sini. Bentar. Nah, ini taruh sini sama bukunya taruh sini. Tuh, rapi gitu. Biasanya kalau motor-motor lain di pabrikan merek lain itu bagasi ya udah kayak gitu, kayak nggak ada toolkitnya. Toolkitnya paling ditaruh sini, tapi kalau ini ada tempatnya ya. Improvement bagus sih dari Suzuki, good job lah menurut Automotion Garage ya. Yes, oke. Sekarang kita lanjut di bagian
kokpitnya alias pengemudinya, teman-teman. Nah, ini ada beberapa fitur dari Suzuki di Suzuki Brookman 125. Yang pertama, speedometer udah jelas lah, nggak mungkin ini ya dia analog ya, ini udah full LED, kok full LED, keliru maksud saya cuy, ini full digital men. Nah, untuk lihatnya itu seperti ini. Oh ya, by the way, kuncinya ini belum keyless, tapi menurut saya ini sudah ada magnetik untuk pengamannya, jadi kalian nggak perlu khawatir gitu. Kalau keyless itu plus minus juga, biasanya teman-teman anak otomotif pasti tahu ya, plus minusnya keyless juga. Tapi kalau saya lebih suka kayak gini, nggak ribet gitu ya. Oke, ini tampilannya tuh siap, keren ya. Di sini speedometernya itu ada jam. Ini juga ada bensinnya, indikator, kecepatan, kilometer. Nah, sama ini teman-teman, ini kalau kalian tahu, ini tuh bukan suhu radiator ya, karena motor ini tuh nggak pakai radiator. Jadi ini tuh suhu mesinnya gitu. Jadi yang sebelah sini gitu kan. Dan kalau kalian ingin tahu cara pindah-pindahnya itu kayak gini, ini ada tombol, tinggal pencet-pencet doang sih sebetulnya ya, kayak gini. Nah, ini tinggal ganti-ganti tuh, ya. Terserah kalian mau kayak gimana gitu kan. Nah, karena ini motor baru, saya nggak berani nih, motor orang soalnya, bukan motor saya gitu. Ya, lanjut lagi. Ini teman-teman ya, di bagian sini, saklar bagian kiri, ini ada lampu dekat sama lampu jauh. Lalu kemudian, ini lampu sennya kanan sama kiri, itu. Dan ini klakson gitu kan. Dan ini ada startnya. Nah, produk Suzuki ini kalian tahu di Brookman ini itu udah silent start engine ya, bahasa saya nih. Tapi kalau Suzuki sih menyebutkan apa ya, pokoknya silent gitu ya. Nah, kalau kalian nggak percaya itu bisa dibuktikan. Ntar ya. Nih, mic-nya ada di sini nih, di bawah sama di sini gitu. Ntar. Nah, halus pisan, ya kan? Halus nih motor suaranya. Oke, udah jelas ya, udah kedengeran. Terus kemudian ini tuh ada salah satu fitur terbaru dari Suzuki Ace gitu ya. Artinya ketika kalian pencet nih tombol, kalau kalian berada di posisi berhenti, motor ini akan mati dengan sendirinya, otomatis gitu. Tapi kalau kalian langsung ngegas, dia langsung cabut cuy, dia langsung nyala gitu. Ya, jadi kayak gitu men. Lalu kita lanjut lagi di bagian mana? Oh ya, di bagian ininya, dashboard bagian bawah. Kamu kemana? Saya ke sini. Oke, aku sini ya. Nah, teman-teman, sekarang kita ngebahas di bagian dashboardnya. Nah, di bagian dashboardnya ini itu ada dua, teman-teman. Kalian misalkan bawa barang tuh, itu udah bisa. Yang pertama, ini ada hooknya di bagian sininya, depan, sama di bagian sini ini ada nih, teman-teman. Hooknya tuh di bagian belakang sini ya. Oke, bentar ya, saya sebelah sini ini gini. Oke, kayak gini ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ini tuh ada hooknya di bagian depan sama di bagian belakang, teman-teman. Nah, ini bisa rapi nih. Tuh, nutup kayak gini, kelihatan ya. Oke, lanjut lagi di bagian ini. Kalau kalian punya botol air mineral 600 ml, itu kalian taruh sini, ini tuh aman guys. Karena apa? Ini dalam banget coy. Tuh, ini tuh dalam banget. Jadi kalau kalian kecepatan tinggi pun juga ya nggak bakal jatuh sih. Dan di sini Suzuki tuh ada yang namanya, kalau kalian ngecas HP itu apa ya? Ya kayak gitulah ya bahasanya ya. Ini tinggal kalian buka doang tuh. Dan di sini kalian nggak perlu nyediain power outlet cuy, kayak maksudnya adaptor gitu. Keliru saya nyebutin. Jadi nggak perlu pakai adaptor, kalian colokin aja USB kalian ke handphone kalian, udah ngecas cuy. Dan ini kalau misalkan handphone kalian itu layarnya sekitar 6,5 inch, ini masuk cuy, kalian ngecas sambil nutup kayak gini tuh. Dan di sini selain nutup itu nggak akan takut kalian misalkan kena hujan ataupun apa, karena di sini dilapisi dengan sil-sil karetnya cuy, motor ini di bagian samping-sampingnya gitu ya Wir. Oke. Lanjut lagi Wir. Sekarang tinggi saya tuh sekitar 166 ya atau 167, kurang lebihnya segitu ya, 167. Kita akan lihat ya posisi ridingnya si motor Brookman 125 nih. Oke. Set. Ini posisi jagang tengah ya, alias standar tengah gitu teman-teman. Oke. Ini agak sedikit menjinjit ya, karena
saya juga nggak terlalu tinggi banget karena pendek gitu kan. Lalu kalau kemudian ini nih yang saya suka dari motor kayak Matic kayak gini tuh bagian dashboardnya itu usahakan lebar kayak gini bro. Kenapa? Karena kalau kita perjalanan jauh terus kemudian dashboardnya ini tuh pendek gitu ya, itu menurut saya kalau perjalanan jauh itu capek gitu, pasti kita nggak bisa kayak mau istirahat itu nggak bisa gitu kan. Nah sesuai dengan namanya Maxi cuy. Nah jadi kaki tuh bisa di sini men, tuh ya kan kayak selonjoran gini bisa gitu. Nah inilah yang disebut makanya Maxi Scooter Touring gitu, Suzuki 125 Brookman. Dan kalau kalian bawa galon 2 nih di sebelah kanan sama kiri itu bisa, tapi gue nggak recommended ya. Mending kalian satu taruh tengah gitu men, jadi aman gitu ya. Karena kalau 2 sih bisa, tapi ya kalau bisa sih biar safety-nya dapat cukup 1 aja gitu. Tapi kalau bisa dipaksakan nggak bang? Bisa, 2 langsung bisa ini motor. Karena dashboardnya yang di sini tuh gede men gitu. Satu lagi yang saya suka tuh dari motor ini adalah kalau kalian orang-orang pendek kayak saya nih, nah gampang. Ini kan kita ini kan jinjit ya. Nah di sini biasanya kalau motor Matic pada umumnya decknya itu rata, jadi kita itu nggak punya space untuk ke bawah. Tapi di sini dia punya ini bro, kayak semacam lengkungan. Nah ini tuh detail kecil tapi diteliti oleh Suzuki. Nah ini mungkin ini bisa diimprovement ya sama merek-merek lain juga ya, bisa belajar gitu. Nah jadi kayak gini cuy. Nah yang tadinya jinjit, nah kalau di sini dia masih bisa napak tuh tanahnya, kakinya maksud saya mah kaki gitu kan, napak di tanah gitu tuh pas ya. Kalau misalkan oke, nah nih langsung napak tuh. Jadi nggak sampai kayak ngotorin celana kain kalian ya kan. Ya jelas lah ini habis bersih terus kemudian motor kotor kan nggak enak gitu. Makanya dengan adanya kayak gini tuh detail yang kecil tapi berguna, ya good job sih Suzuki, bagus sih menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi, kita standar samping dulu. Oke teman-teman, sekarang kita bahas di bagian bodi sampingnya. Bodi sampingnya itu seperti teman-teman lihat pada umumnya di sini ada mereknya Brookman, dan ini tuh timbul men, bukan stiker ya, ini tuh timbul ya, sesuai lah motor-motor zaman sekarang tuh eranya itu ya timbul kayak gini biar kelihatan cakep gitu. Dan knalpotnya tuh kayak gini ada covernya, jadi kalian tuh nggak bakal sampai bahasa Jawanya itu ya kenyos gitu kayak gitu, nggak sampai karena dia ada cover men kayak gitu. Satu lagi, motor ini tuh meskipun terlihat wheelbase-nya, menurut saya ada orang yang bilang wheelbase-nya itu kayak nggak proporsional ya. Wheelbase-nya ini proporsional ya, tapi menurut saya yang lihat secara langsung wheelbase-nya ini proporsional men. Ini kan kelas 125 tuh. Kalau kita lihat rivalnya itu seperti kita sebutkan ya, let's say pabrikan H sama Y ya, itu kan ada 125 juga. Itu kalau kalian bermanuver itu dia agak sedikit berat cuy. Tapi kalau motor ini itu yang kita rasakan, bukan saya merasakan ya karena saya belum nyoba, mungkin nanti saya bisa nyoba gitu. Tapi setelah saya dapat informasi teman-teman yang langsung test ride ini di perjalanan, motor ini tuh kalian ajak manuver, handlingnya itu ringan. Makanya disebut menurut saya itu wheelbase-nya itu proporsional. Jadi saya itu setuju karena barusan saya kayak goyang-goyangin ini motor ringan cuy, tapi cocok buat touring gitu loh. Nah, basicnya kalau kalian tahu motor ini tuh 125 cc tapi tanpa pendingin radiator cuy, langsung udara. Makanya di speedometer tadi kan udah jelas ya saya sebutin kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian ingin tahu spek mesin dari ini, langsung saya cantumin di sini ya, nggak perlu saya jelaskan. Tuh sebelah sini spek mesinnya, kalian bisa lihat aja, ya, nggak saya sebutin. Tapi saya kasih share ke kalian ya, saya kan belum nyoba nih motor nih, ya. Tapi saya terima informasi dari YouTuber juga, anak-anak otomotif yang pakai nih Brookman. Ini motor sama Suzuki kayak pada umumnya, dia itu kayak di apa ya, gas pertama tuh apa ya, gas pertama, gas awalan tuh dia nggak terlalu kayak jeduk kayak apa ya, kayak spontan tuh enggak. Ini tuh kayak masih oke aja, nyaman aja gitu, tapi di putaran tengah sama atas dia dapet coy. Ya itu ciri khas Suzuki sih dibanding yang lain ya, tiap merek kan pasti punya ciri khas ya. Ya oke, jadi kayak gitu teman-teman.
Ada lagi nggak yang perlu ditanyakan? Kalau misalnya kalian pengen tanya ataupun saya salah ucap, kalian bisa komentar di bawah ya. Namanya juga saya manusia, siapa tahu saya salah nyebutin ya kan. Jangan dihujat, tapi apa, dikoreksi gitu men. Ya, jadi kayak gitu. Oke teman-teman, sekian sih video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk dealer Suzuki Indrapura yang saya sudah boleh nge-review nih motor. Terima kasih. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat untuk kalian. Dan Automotion Garage, saya sebagai Rama hostnya undur diri. Bye-bye teman-teman.